Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa min tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Ma ba'du. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di segmen 1 kita sudah membahas tentang pengenalan kata Ramadan. Bahwa Ramadan itu berasal dari bahasa Arab yang berarti panas yang menyengat atau disebut dengan kata romito. Maka Ramadan itu adalah bentuk tunggal dari kata romito, kemudian ditambah alif nun menjadi Ramadan. Jamak dari Ramadan adalah Ramadanat dan Ramadanan. Itu adalah bentuk jamak dari kalimat romito. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa Ramadan ini adalah bentuk tunggal? Karena Ramadan itu kita diwajibkan oleh Allah untuk melakukan ibadah saum. Ibadah saum yang kita kerjakan ini adalah ibadah syariah. Hanya kita yang tahu tentang pelaksanaan ibadah saum yang kita kerjakan. Tidak semua orang tahu ketika kita melaksanakan ibadah saum, apakah kita itu melaksanakan saum dan ataupun saum kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu urusannya hanya personal kita, pribadi kita dengan zat Allah Subhanahu wa taala. Allah dalam sebuah hadis qudsi mengatakan bahwa as-saumul li wa ana ajibih, bahwa puasa itu khusus buat aku, kata Allah, dan Allah yang akan azibih, memberikan pahala pada setiap orang yang melaksanakan ibadah saum di bulan suci Ramadan. Oleh karena itu, makna saum adalah makna sebuah kejujuran secara pribadi bagi kita semua. Karena ini adalah ibadah syariah, sehingga tidak semua orang tahu apakah kita melaksanakan ibadah saum ataupun tidak melaksanakan saum. Itu hanya diri kita sendiri. Oleh karena itu, hal-hal yang bisa membatalkan saum secara zahir dan hal-hal yang bisa membatalkan saum secara batin, yaitu pahala kita tidak mendapatkan pahala dari saum, itu adalah yang membatalkan secara batin. Itu menjadi urusan setiap pribadi orang-orang yang melaksanakan ibadah saum. Maka ketika kita melaksanakan ibadah saum, maka kita harus menjaga diri dari hal-hal yang bisa membatalkan puasa secara zahir dan hal-hal yang bisa membatalkan puasa secara batin, yaitu Allah tidak mengganjar lapar dan haus kita yang kita tahan dari pagi sampai maghrib. Itu hanya yang kita dapatkan adalah buah dari lapar dan haus saja, sementara pahala dari Allah tidak kita dapatkan. Ada sebuah hadis, kamin shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju'a wal ats. Banyak orang yang melaksanakan ibadah saum di bulan suci Ramadan, tapi mereka tidak mendapatkan pahala dan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Yang mereka dapatkan hanya lapar dan haus saja ketika mereka melaksanakan ibadah saum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.